Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton setianya channel YouTube-nya Lutfi Mahendra. Udah lama banget gue nggak bikin konten karena akhir-akhir ini gue memang lumayan sibuk di YouTube. Sombong amat. Gue lagi mencoba kembali untuk bikin konten kembali. Coba kembali membuat konten kembali. Pokoknya gue mencoba Untuk membuat konten lagi gitu, dan semoga para penonton yang biasa singgah di channel gue tetap mampir lagi gitu. Penonton setianya Lutfi Mahendra juga tetap balik lagi. Bahkan gue berharap kalian bawa pasukan lagi untuk nonton channel ini lagi. Nah, gue kan channelnya Lutfi Mahendra ini kan sangat random sekali, apapun yang dibahas di channel ini gitu. Berbagai topik tuh gue bahas di channel gue ini. Nah, kali ini ada konten atau video yang lumayan viewsnya, dan itu agak menggelitik, dan bahkan banyak sekali orang-orang yang DM ke gue untuk nanyain, kok mana lagi nih kontennya, kok mana lagi nih videonya, kok udah bertahun-tahun kok nggak ada lagi. Nah, kayak tahun ini kayak terpacu gitu untuk kayaknya gue memang harus bikin konten lagi deh. Gitu. Gue nggak perlu berpikir apa gitu tujuan konten gue ini. Yang penting gue memberikan edukasi atau gue memberikan update terbaru apa yang gue rasakan atau apa yang gue ketahui gitu. Jadi biar teman-teman di luar sana yang belum mendapatkan informasi yang gue sampaikan itu bisa tersampaikan melalui channel ini gitu. Nah, sebelum gue ke topik video kali ini, agak kaku lagi gue sumpah, tapi ya udahlah, pokoknya jangan lupa yang belum subscribe, nyalakan tombol loncengnya, tombol like, di-share juga, di-share seluas-luasnya biar orang-orang yang di luar sana mendapatkan informasi yang sama seperti kalian mendapatkan informasi di channel ini gitu. Nah, kalau kita ngomongin dating apps, gue rasa semua orang pasti pernah punya aplikasi dating apps gitu. Baik cowok, cewek, siapapun pasti pernah punya atau bahkan masih punya gitu. Dan pasti banyak banget cerita-cerita di dating apps. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang pengalaman bertemu dengan orang dari dating app, namun berbeda orang dari foto profilnya gitu. Jadi foto dengan orang asli itu berbeda gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu orang tersebut? Artinya bete banget dong, ya nggak sih? Bete plus kita udah effort banget, terus kita udah yang kayak berharap, wah ini kayaknya crush gue banget gitu, atau apapun itu gitu. Tapi pasti sebagian orang, nggak sebagian orang sih, hampir semua orang, kalau kita udah dapet kenalan, udah trustnya sudah terjalin gitu, udah nyaman juga gitu sama orang tersebut, namun pas kita ngajak ketemuan gitu, pas ketemu ternyata berbeda. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Tinggalkan atau lanjutkan? Nah, seperti yang tadi gue bahas, gue akan ngebahas tentang bagaimana atau apa yang akan kita lakukan ketika kita ketemu orang dari dating apps, untuk kencan, untuk apapun itu, tapi namun ternyata foto profil dengan asli itu berbeda. Nah, biasanya apa sih yang kalian lakukan? Pasti yang kayak marah-marah dong pas udah ketemu sama orangnya, terus marah-marah, kok kamu gitu banget sih, kamu nggak jujur loh ya, kamu nggak jujur kok, di fotonya begini, kok aslinya begini gitu. Pergi, akhirnya di blok dan nggak jadi silaturahmi. Sebenarnya dari apapun sebenarnya, bukan hanya dari dating aja, dari sosial media pun yang sifatnya ketemu sama orang, terus apapun profil yang digunakan sama orang, termasuk ya kita juga pasti menggunakan itu gitu. Maksud gue gini, iya, orang itu kan pasti menggunakan fitur-fitur yang ada di handphone kan. Maksudnya kayak, bukan berarti dia mungkin ya ada beberapa orang yang mungkin dia nggak pede dengan penampilan
penampilannya, makanya dia edit fotonya itu sedemikian rupa yang akhirnya membuat orang pangling, padahal itu dirinya sendiri gitu. Gitu. Atau mungkin ada juga orang yang sekarang kan aplikasi banyak banget yang canggih ya. Ada aplikasi yang foto AI gitu kan ya. Jadi kayak kalau kita menggunakan fitur itu, muka kita akan lebih keren banget gitu. Gua aja kalau gua pakai AI, muka gua udah lebih keren gitu kayaknya. Ya, gue juga penikmat edit ya, edit foto gitu, filter juga gue penikmat itu gitu. Tapi gue tidak pernah melebihi apa yang apa yang namanya gue tidak akan pernah melebihi atau membuat orang menjadi lupa bahwa itu bukan gue gitu. Jadi gue akan se ala kadarnya aja gitu kalau gitu, foto. Karena ya gue juga nggak mau dibohongin sama orang gitu. Jadi ya gue juga nggak boleh bohong sama orang lain. Nah tapi ketika eh, apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu dengan orang seperti itu, eh menurutku sih kita nggak perlu juga blok gitu, kita juga nggak perlu eh, malah marah gitu ya, marah boleh aja kan, pasti lah ya, namanya juga kita dibohongin gitu, kesel gitu kan pasti gitu. Tapi buat apa juga sih kayak marah gitu. Kalau kalau gue sih udah umuran segini gitu, kayak mendingan jalin silaturahmi aja gitu. Terus, justru kita jelaskan gitu sama orang tersebut, kenapa sih lo melakukan itu gitu, padahal kan niat kita tuh baik nih, kita bertemu gitu. Kita menjalin tali silaturahmi dan kedepannya kita bisa menjadi sahabat, teman, keluarga, atau apapun itu gitu. Tapi kalau misalkan di awalnya udah dibohongin, berbohong ya, kedepannya juga akan berbohong terus kan gitu. Jadi salah satu ada beberapa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu itu adalah poin pertama, kenapa harus jaga ketenangan. Jadi kita gini, pertama-tama kita harus tenang dulu gitu, kita jangan terburu-buru marah. Kok lu begini ya, kok lu begitu lah, kok di foto lu ada kumisnya, kok sekarang nggak ada kumisnya, di foto lu pesung pipitnya ada 3, kok aslinya ada 2 gitu. Stop, jaga ketenangan lu sendiri dong. Berikan kesempatan orang tersebut menjelaskan kenapa dia melakukan tersebut gitu, melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita jangan ya wajar, tadi gue udah bilang beberapa kali, wajar kita marah, wajar, tapi maksudnya kita juga kasih kesempatan untuk orang tersebut itu menjelaskan kenapa dia melakukan demikian gitu. Padahal ya mungkin saja ada justifikasi yang membuat dia harus melakukan seperti itu gitu. Dan mungkin aja justifikasinya itu adalah justifikasi yang positif gitu, hal yang positif yang kita juga bisa terima itu gitu. Jadi yang pertama itu adalah jaga ketenangan, jangan terburu marah-marah. Dan di poin kedua, hampir sama dengan jaga ketenangan, kita juga harus memberikan kesempatan. Yang tadi gue bilang, kita harus memberikan kesempatan ke orang tersebut biar bisa menjelaskan kenapa dia melakukan perubahan edit foto yang sedemikian rupa sehingga orang lain bisa berpikir berbeda gitu, orang tersebut gitu, padahal itu satu orang yang sama gitu. Jadi kita berikanlah kesempatan ya maksudnya kita memberikan kesempatan ke orang tersebut gitu untuk menjelaskan kenapa lo memakai foto seperti itu gitu. Atau bahkan ada juga kan orang lain yang benar-benar dia nggak ngedit foto tapi dia memakai foto orang lain. Nah itu juga harus dijelaskan kenapa, dan kita juga kasih tahu tidak boleh lo memakai foto orang lain tanpa konsen gitu. Jadi kayak lu boleh gitu pakai foto orang lain gitu, tapi lu harus ngomong dulu sama orang tersebut gitu. Jadi hai, aku boleh nggak pakai fotomu untuk di profil sosial media aku gitu. Nah, harusnya seperti itu gitu. Tapi kan kalau di dating app itu kan banyak ya orang yang dia pakai foto orang lain tanpa konsen gitu. Jadi yang poin kedua adalah berikan kesempatan untuk orang tersebut itu menjelaskan kenapa dia menggunakan menggunakan fitur-fitur edit yang sedemikian rupa membuat orang tidak mengenali dia. Nah, poin yang ketiga adalah komunikasikan perasaan kita gitu, perasaan kita yang dibohongin gitu. Maksudnya gini, jadi kita juga jelaskan juga, kita utarakanlah perasaan kita bahwa sebenarnya
lu kalau ngomong dari awal gue juga nggak marah gitu, tapi ya gue ngerasa kecewa loh kalau tiba-tiba lu begini. Tadinya kan gue udah berharap lu jelaskan semuanya perasaan yang apa yang lu rasakan ke orang tersebut gitu. Jadi biar sama-sama enak nih kita juga tidak suka gitu dibohongin, atau kan kita juga nggak ngerasa tertipu ya gitu, rasa dibohongin gitu, padahal kita udah percaya 100% gitu ya. Cepetan ya kalau kita langsung percaya 100% baru ketemu gitu kan sama orang yang baru ketemu. Nah maksudnya kita udah mau mulai percaya sama orang gitu kan, udah mau baik sama orang, tapi ternyata orang tersebut itu malah first impression-nya itu malah berbohong gitu kan, malah nipu gitu kan, jadinya kita udah kecewa duluan. Nah itu harus diutarakan gitu pada saat ketemu. Nah poin yang keempat adalah ambil keputusan yang tepat. Jadi kamu atau siapapun yang merasa dibohongin, jangan terlalu langsung ngambil keputusan untuk oke, kita cut, oke, aku pergi, oke, aku pulang, blok semua sosial medianya. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi ambil keputusan yang tepat. Jadi apa sih maksudnya, melanjutkan atau tidak melanjutkan itu adalah keputusan ada di tangan kamu. Jadi ketika kamu mau melanjutkan, ya kamu harus komunikasikan secara baik dengan orang tersebut. Ataupun kalau misalkan kamu atau kita gitu, kita tidak mau melanjutkan, ya kita juga harus komunikasikan gitu terlebih dahulu pada orang tersebut. Misalkan, oh iya, kayaknya kita hanya berteman saja ya gitu, kita hanya berteman saja, nanti kalau misalkan suatu saat nanti kamu ketemu aku di jalan, ya kamu sapa aja gitu, kayak gitu-gitu. Tapi jadi jangan langsung main pergi aja, cabut terus tiba-tiba di blok aja nomornya atau apapun itu, sosial medianya di blok semuanya, itu juga kurang baik gitu. Jadi kalau emang mau menstop gitu, ya lakukan dengan sederhana dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, apapun keputusannya dari hasil pertemuan tadi, misalkan dari dating app tadi itu, jadikan ini adalah suatu pembelajaran untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya kalian juga mendapatkan orang yang sama, kalian sudah pasti tahu apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mendapatkan orang-orang yang seperti ini lagi gitu. Jadi jadikan ini adalah pengalaman terindah lah ya, pengalaman yang unik gitu, pokoknya semua pengalaman itu menurut aku lucu, dan itu perlu dijadikan pembelajaran. Jadi kayak sebatas pengingat aja gitu, kalau misalkan mau ketemu orang nih dan emang belum pernah ketemu sama sekali, wah ini orangnya gimana ya diomongin aja langsung, daripada tidak sama sekali dia omongin dari awal, nanti malah kayak tadi ingin diobrolkan terlebih dahulu bahwa aku orangnya seperti ini, atau orangnya seperti ini. Atau mungkin bisa aja kalau emang saling concern, bisa video call dulu gitu sebelum ketemu. Itu juga lebih memudahkan kan, dibanding hal-hal yang sifatnya tidak bertemu dulu gitu. Jadi lebih bagusnya video call dulu terlebih dahulu untuk sebelum ketemu gitu. Jadi kalian bisa memutuskan untuk apakah kalian akan lanjut untuk bertemu atau tidak gitu. Nah guys, sekian dulu video dari channelnya Lutfi Mahendra. Gue Lutfi, gue pamit undur. Namun sebelum gue pamit, gue mau mengingatkan kembali bahwa jangan lupa kalian yang belum subscribe channelnya Lutfi Mahendra, jangan lupa subscribe dan like, comment, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini biar semua orang yang di luar sana yang belum mendapatkan informasi video ini juga mendapatkan informasi yang sama seperti kalian yang mendapatkan informasi di video ini. Oke, gue Lutfi Mahendra pamit undur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyantap sahur.